khalaqo amin ayat an khalaqalaku dan di antara tanda-tanda kehidupan Allah adalah menciptakan pasanganmu. Menurut senangkan istri kita, senangkan keluarga kita, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Menurut para ahli itu biasanya fasenya itu ya antara 3 bulan sampai 6 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali di ngobrol perkara Islam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lainnya yang luar biasa, banyak sekali bagi kita, dan salah satunya adalah nikmat usia sehingga kita bisa kembali berkumpul di haflah yang insya Allah berkah ini. Hadir bersama saya Bapak Ustadz Ahmad Rahmat Purnama. Assalamualaikum Ustadz. Beliau Ketua DKM Masjid Asy-Syidiq dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita pada sore hari ini. Dan kemudian di samping beliau adalah Bapak Haji Lukman. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat di lingkungan RW 14 dan alhamdulillah beliau juga ada waktu untuk bisa hadir pada sore hari ini. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Ustaz. Sebelumnya mari kita sama-sama menjadikan sholawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tentu saja kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, alhamdulillah insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat fillah, tema ngopi pada sore hari ini adalah mencintaimu karena Allah atau ana uhibbuka fillah gitu ya Ustaz. Banyak sekali hal yang akan kita bahas sore hari ini dan hubungannya adalah tentang hubungan hablum minan nas yang disesuaikan dengan hablum minallah tentu saja dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus kehidupan kita berumah tangga, kehidupan kita dalam hal asmara mungkin ya dalam tanda kutip yang tentu saja harus ada di jalan Allah gitu ya. Dan kita sedikit miris ya Ustaz Pak Haji, akhir-akhir ini headline di beberapa surat kabar nasional itu memunculkan bahwa banyak sekali kasus perceraian dikarenakan wabah pandemi ini. Mungkin salah satunya adalah karena beban ekonomi sehingga banyak yang menjadi pengangguran atau mungkin satu dan lain hal begitu ya. Dan terutama tentu saja semuanya itu bermuara dari hawa nafsu atau emosi ya yang berlebih, tidak bisa ditahan antara pasangan suami dan istri, kemudian memunculkan pertengkaran dan lain sebagainya. Nah dari sisi Islam Pak Haji, Pak Ustadz, saya ke Pak Ustadz dulu terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah dan ada tahapan-tahapan yang kita jalani sebelum kita melaksanakan pernikahan tersebut. Di antaranya adalah kalau Islam tidak mengenal pacaran tentu saja, Islam mengenalnya ta'aruf gitu ya. Bahkan sekali ta'aruf misalnya kalau misalnya ternyata sudah cocok, insya Allah bisa langsung dilangsungkan pernikahan ya Pak Ustadz begitu ya. Dan kebanyakan karena mungkin zaman juga yang sudah berubah, sekarang ini hal tersebut di kota-kota besar terutama itu sudah sangat jarang sekali dilakukan Ustaz. Dan bagaimana ini kita menyikapinya, karena anggapan orang awam yang tidak begitu memahami agama kebanyakan berpikir bahwa berpacaran itu indah, kemudian menikah itu akan lebih indah dan seterusnya. Dan ketika ternyata sudah dijalani pernikahan, ada percekcokan sedikit saja, kemudian jadi pertengkaran yang hebat. Nah itu mungkin karena tidak didasari oleh landasan agama yang kuat pada diri masing-masing. Nah, bagaimana kita sebagai seorang muslim menyikapi hal tersebut dan tentu saja solusinya begitu Ustaz. Maka dipersilakan. Baik, untuk Pak Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini saya diundang kembali dalam acara ngopi ya. Ya, Ustaz. Ngobrol perkara Islam di Masjid As-Siddiq. Alhamdulillah ini sudah seri yang kesekian ya. Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada tim dakwah digital Masjid As-Siddiq. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Buat sekalian dan ibu hadirin juga yang menyaksikan acara ini tema yang sangat menarik ya. Nah, alhamdulillah gitu ya. Jadi saya mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Secara lebih spesifik tadi temanya yang dibahas itu adalah hubungan di keluarga ya. Betul, Ustaz. Dengan fenomena yang tadi disebutkan. Betul. Di antaranya ya. Pandemi COVID-19 ini karena dampak dari kesehatan juga ada dampak ekonomi dan juga berdampak terhadap sosial ya. Satunya di keluarga. Satu hal barangkali tentu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, khusus kepada diri saya pribadi, gitu ya, bahwa memang yang pertama terkait khususnya dengan keluarga, bahkan apapun, memang sebagai seorang Muslim tidak ada yang patut kita teladani di dalam kehidupan itu. Yang paling baik itu adalah tentu saja kehidupan Rasulullah SAW. Gitu ya. Karena memang demikian juga disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, termasuk juga di dalam kehidupan keluarga. Gitu ya. Beberapa hal yang harus kita ingat, gitu ya, pesan beliau, khususnya terkait dengan pernikahan atau berumah tangga. Ini biasanya singkat disampaikan di dalam khutbah nikah untuk pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Tetapi tentu juga masih sangat relevan agar juga yang sudah berkeluarga, baik lama maupun sebentar, ini perlu memperhatikan beberapa hal seperti yang dipesankan harus. Yang pertama yang harus senantiasa kita pegang terhadap pernikahan itu adalah niat, gitu ya. Ini yang harus senantiasa kita pegang, bahwa niat kita menikah itu tidak lain semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Apakah memang ada yang memiliki niat yang lain? Banyak, gitu ya. Niat menikahi orang yang kaya supaya nanti kebagian warisannya, gitu ya. Betul. Niat kepada orang yang cantik untuk memperbaiki keturunan, betul, gitu ya. Betul. Sebenarnya lo yang kita itu seperti memperbaiki keturunan. Ya, satu niat, yang kedua motif. Niat itu sama dengan motif. Gitu. Tapi apakah boleh kita mencari pasangan karena keturunan? Boleh. Boleh. Terus mencari yang cantik? Boleh. Begitu. Gitu ya. Dianjurkan ya, Pak? Boleh. Bukan aja kan boleh. Boleh. Mencari yang kaya? Boleh juga. Boleh. Tetapi kata Rasulullah, apabila kalian ingin selamat, gitu ya, di dalam mencari pasangan, maka carilah karena agamanya. Itu yang akan selamat. Kenapa? Karena kan kekayaan dengan berbagai hal, ini salah satunya juga dampaknya mungkin yang tidak akan habis. Kecantikan di awal, terus turun mesin 2, 3, 4, 5, usia seiring berjalan waktu, tadi nalangsing jadi ngagepo aja. Kayaknya pakai legging ya. Begitu ya. Karena keturunan itu tidak bisa, tetapi kalau karena agamanya insya Allah akan selamat. Begitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus diingatkan adalah niat. Sehingga ada dinamika di dalam keluarga segala macamnya. Kalau kita niatkan semuanya adalah ibadah, maka mudah-mudahan itu akan menjaga kita untuk yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami dan yakini dan teguh selama menjalankan kehidupan keluarga, bahwa ya sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ayat ini an khalaqalakum min anfusikum azwaja
Litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang harus kita pahami, pasangan kita yang tadinya bukan pasangan kita sekarang menjadi pasangan kita, sudah puluhan tahun mungkin, masuk lagi lebih dari 20 tahun gitu ya. Itu harus kita yakini bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surat Ar-Rum tadi begitu. Kalimat menurut para ahli tafsir, kalimat khalaqa min ayati an khalaqalaku begitu ya. Dan di antara tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan pasanganmu. Menurut para ahli tafsir, kata khalaq itu adalah bahwa pasangan kita itu yang tadinya bukan pasangan kita kemudian dengan akan menjadi pasangan kita, itu tuh tidak ada intervensi dari siapapun. Masya Allah. Tidak ada. Bahwa misalnya dijodohkan ke orang tua, lewat teman, gitu ya, oleh guru, itu wasilah saja. Tapi setelah terjadi itu tidak ada intervensi dari siapapun. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tujuannya menikah itu apa? Tujuannya adalah sakinah. Doakan kalau azwaja litaskunu ilaiha. Jadi menikah itu adalah agar kita sakinah, aman, tentram, damai. Seperti itu. Nah, tetapi untuk kita bisa aman, tentram, damai, ya, sakinah itu ya, dalam ayat itu caranya seperti apa? Wajah bainakum mawaddah warahmah. Salah satunya tugasnya adalah kita harus menjaga mawaddah warahmah, rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang. Karena cinta, kasih, sayang itu bukan kata sifat tetapi kata kerja. Artinya kita harus bisa menjaga perasaan pasangan kita, harus bisa bersabar terhadap kekurangan kita, kekurangan pasangan kita. Ya. Apapun gitu, pendeknya, apapun yang ada pada pasangan kita itu harus kita terima apa adanya. Jangan mencari kekurangannya, tetapi kita lihat. Baik. Sementara itu. Baik. Terima kasih besar. Alhamdulillah pencerahan yang sangat enlightening ya bagi kita. Jadi terutama nih bagi pasangan-pasangan muda ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan yang sudah lama menikah juga mungkin tidak tertutup kemungkinan ada percekcokan juga ya, Ustaz Pak Haji. Ya, betul. Nah ini saya ke Pak Haji nih Pak Haji ya. Bagaimana caranya Pak Haji nih bisa langgeng ya sampai saat ini nih? Udah berapa lama Pak Haji nih? Punten saya nanya. Ya, lumayan lah hampir 4 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji ini sudah perak berarti ya Ustaz ya? Ya, Hampir ya, alhamdulillah. Semoga selamanya Pak Haji, amin ya Allah. Bagaimana nih Pak Haji? Kiat Pak Haji biar bisa disayang sama istri gitu ya, bisa istilahnya sakinah mawadah warahmahnya itu implementasi yang Pak Haji lakukan di keluarga Pak Haji itu seperti apa tuh? Mungkin bisa sharing kepada sahabat filah di sini yang istilahnya baru melaksanakan rumah tangga mungkin gitu ya, atau bahkan sedang melaksanakan rumah tangga yang kalau dalam bahasa Sunda itu ada yang masih leleng kahalu gitu lah ya gitu. Masih meraba-raba ini bentuknya seperti apa nih rumah tangganya, istri saya nanti sifatnya seperti apa. Karena kan kalau sebelum menikah Ustaz pagi sifat itu indah ya. Dari diri masing-masing disembunyikan dulu tangannya. Dan itu terbuka ketika sudah menikah gitu ya. Nah, mengapa Pak Haji? Ya. Dibuka lagi ini. Mangga silakan dibuka. Oh ya, mohon maaf pemirsa, ini karena kebutuhan untuk berbicara, maskernya saya buka dan Pak Ustadz Pak Haji juga dibuka ya. Tetap kita menjaga protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Mengapa Haji? Ya. Hatur nuhun kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para yang mencintai
saya di acara ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Ahmad bahwasanya memang segala sesuatu itu berangkat dari niat kita tadi. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, mudah-mudahan sampai kepada tujuan. Mungkin saya sudah seperempat abad tadi ditanyakan mungkin tip-tipnya lah barangkali. Iya. Sebenarnya mungkin bapak-bapak ini saya kira kita sharing saja. Betul. Bahwasanya pengalaman itu atau keilmuan itu tidak terukur daripada kuantiti itu tadi. Walaupun Pak Yunus masih muda, jangan-jangan dari saya kan. Alhamdulillah. Namun memang perjalanan tadi saya sering juga ngobrol sharing saja. Bahwanya pernikahan itu adalah berangkat dari latar belakang budaya atau silsilah atau ya keturunan dan sebagainya itu dari yang berbeda latar belakang disatukan dalam satu rumah. Artinya pasti perbedaan itu akan muncul. Nah ini semua kita merasakan waktu ini. Ya. Menurut para ahli itu biasanya fasenya itu ya antara 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau dia nggak lewat itu sampai 1 tahun. Kalaupun dia nggak melewati itu sampai 5 tahun. Itu sudah klimaks. Kalau 5 tahun udah kulit ya, katakanlah begitu. Itu menurut para ahli. Ya. Tapi namun dalam hal ini saya sering ngobrol bahwasanya dasarnya karena memang latar belakang yang berbeda, berarti ini kuncinya adalah sedikit ilmunya paham. Betul. Kalau kita memahami bahwasanya setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, insya Allah pasti saling menutupi. Saya pun di awal itu ada persepsi. Namun mungkin begini, saya pada saat di awal perkawinan, di awal pernikahan, karena terjadinya ini kecil-kecil ya. Ya. Hal-hal ya tadi mungkin yang bukan tapi bisa jadi masalah. Tidur ngorok jadi masalah kan gitu kan. Nah, apalagi kalau karena duit banyak. Nah, di awal saya mencoba membangun bahwasanya dari pengalaman saudara kakak penyebabnya adalah akumulasi. Artinya kemarahan-kemarahan yang tersimpan. Saya komitmen dengan istri saya karena saya mencontoh dari kakak saya yang sudah almarhum. Dia komitmen dengan istrinya bahwasanya kalau ada hal-hal yang memang tidak disepakati, bahkan sedikit menimbulkan emosi, itu siapa saja yang salah, mau laki-laki ataupun perempuan, itu menegur duluan. Tidak boleh lebih dari 1 hari, bahkan dia cukup 1 jam. Nah, alhamdulillah ilmu saya coba terapkan walaupun agak sulit, tapi sudah dimulai dijalankan ya, alhamdulillah gitu ya. Tidak berlama-lama. Karena di awal saya terasa ada terpukul dan makan lot gitu. Ada angka ada terpukul. Wah ini harus dibuat dengan ini komitmennya ya. Artinya begitu ada ya percakapan sedikit atau besar harus selesai itu sehingga tidak terpukul. Nah berkaitan juga dengan memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz, terjadinya memang tidak paham. Tapi saya sudah disampaikan oleh Ustaz bahwasanya kalau dia syukur itu kan banyak hal kalimatnya, termasuk lah ini bagian barangkali ya. Kalau dia mensyukuri, alhamdulillah syukur masih bisa ya makan, bisa nonton TV kene, segala macam lah ya. Artinya memang kalau dia memanah itu, dia memahami itu, ya mudah-mudahan kali ya nggak terjadi ya kali ya. Cuma karena memang karena keadaan ekonomi, memang pandemi sekarang memang kadang berat. Tetapi pun saya itu juga hal itu pernah terjadi kan, mengalami mau jajan aja maaf yang ngomong enggak namun
ada jualan sedikit, ada tagihan. Waktu itu saya ingat itu 12.000. Padahal adanya saya mau ngambil buru-buru gitu ya. Kalah cina teh itu baru ayo belanja kamu kerjaan subhanallah. Artinya hal itu memang terjadi. Gitu. Tetapi saat itu ya memang mungkin ya kita saling memahami saja, karena memang kalau nggak saling memahami berat. Ya kita juga terus berjuang gitu ya, memberikan motivasi bahwasanya ini adalah ujian istilahnya. Karena memang tetap rumah tangga itu apapun yang terjadi, suami adalah pemimpin gitu. Sehingga kalau dia tidak menjadi itu dalam rumah tangga, ya saya kira agak sulit yang mengatur kondisi, karena memang seringkali kita dengar berbeda cara berpikirnya, pola berpikirnya antara laki-laki dan perempuan misalnya. Ya secara psikologinya memang berbeda oleh mungkin. Nah kita ya mungkin insya Allah lebih bijaksana ya kan, tentunya dengan segala kondisi dan keadaan. Mungkin gitu Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji, sangat mencerahkan sekali ya Ustaz. Dan sebelumnya maka sambil ini ada kopi nih dari teman-teman kru nih di sini. Sekarang kembali ke Pak Ustadz, tapi sebelum itu saya mengingatkan kepada sahabat Bila, ibu-ibu, bapak, atau rekan-rekan sekalian yang seusia nih, bahwa sebentar lagi di depan panitia akan menyiapkan giveaway nih. Ada 2 giveaway di depan Pak Haji, itu sudah siap. Yang satu dari Tulipware, itu dari hamba Allah. Set piring ya, 2 set piring ya Pak Haji ya. Itu bagus sekali, Tulipware ya, sangat kuantitinya kualitasnya bagus. Kemudian yang kedua dari Sociana Indonesia, salah satu brand baru di dunia fashion di Indonesia. Kerudung ya, ada kerudung untuk ibu-ibu tuh. Oh, ibu ini. Betul. Maka siap-siap ditunggu pertanyaan kan di live streaming Facebook sebentar lagi, dan bagi yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, tolong diperhatikan juga ya uraian-uraian yang disampaikan oleh Pak Ustadz maupun Pak Haji, karena pertanyaannya bersumber dari sana sehingga jawabannya pun juga ada di sana. Selanjutnya Pak Ustadz kembali bahwa Rasulullah SAW tentu saja adalah hasanah yang baik bagi kita gitu ya, sumber ilmu dan lain sebagainya, panutan dan sebagainya, role model lah bagi kita ya, kaum muslimin, kaum muslimat, dan salah satunya adalah role model di dalam pernikahan gitu. Bisa dicontohkan atau beberapa contoh begitu ya, bagaimana Rasulullah bersikap kepada istrinya, kepada anaknya, khususnya merangkul keluarganya, sehingga bisa jadi panutan bagi kita sekalian sampai hari ini gitu ya, bahkan sampai nanti mungkin ke depan-depannya gitu ya, semuanya tetap berpedoman kepada sunnah Rasul gitu ya, sehingga insya Allah capaian sakinah mawaddah warahmah tadi bisa tercapai. Silakan Ustaz. Ya, jadi benar ya, Rasulullah itu beliau pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum. Berbaik-baiklah kepada keluarga dan aku ini adalah orang yang terbaik terhadap keluarga. Gitu, ya. Luar biasa ya, Rasulullah SAW itu ya memang artinya sebagai seorang nabi dan rasul, memang kepribadian ini sudah dipilih oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, menjadi orang yang paling mulia seperti itu. Tapi secara kemanusiaan ya beliau juga tetap sebagai seorang manusia seperti itu gitu ya. Jadi bagaimana beliau sejak sebelum menikah itu sudah digelar sebagai amin gitu ya, orang yang sangat dipercaya. Nah demikian juga setelah berkeluarga, bagaimana Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah yang pertama itu yang dinikahi beliau di usia 40 tahun, sementara beliau di usia 20
Ya, memang secara kepribadian beliau ini memang seorang pribadi yang sangat menarik begitu ya, yang termasuk oleh Siti Khadijah seorang janda kaya mungkin, termasuk dalam pegawaian bisnisnya. Juga bagaimana cintanya kepada Siti Khadijah sampai Siti Aisyah itu sempat cemburu, gitu. Sempat cemburu pada Siti Khadijah. Termasuk setelah wafat, yang mana Rasulullah SAW sesuai dengan termasuk juga dengan keirian itu diungkapkan gitu oleh Siti Aisyah itu. Ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa sering menjadi Siti Khadijah? Gitu. Sementara sekarang dia sudah meninggal dan aku sekarang masih hidup. Tetapi memang luar biasa. Bukan kemudian marah juga kepada Siti Aisyah, memberikan jawaban yang apa adanya, tetapi tidak menyakiti. Ya, tidak. Bagaimana jawabnya? Bagaimana mungkin aku tidak akan memiliki beliau? Siti Khadijah, yang mana dari beliaulah aku diberikan keturunan. Ini sebuah fakta. Ya, menjawab tapi tidak menyakitkan karena bahasanya juga pas gitu pada Siti Aisyah. Kemudian juga mengatakan bagaimana mungkin aku tidak akan memuji Siti Khadijah sementara orang lain menghina justru istri menghina. Begitu. Orang lain tidak memberikan bantuan, dia memberikan semua hak yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi jawabannya itu sedemikian. Nah, kemudian juga pada Siti Aisyah, pada Siti Aisyah bayangkan satu malam dan mengucapkan kebiasaan beliau senantiasa sholat tahajud. Mau sholat tahajud, sementara kaki Siti Aisyah itu umur ini melintang kepada kaki Rasulullah dengan sangat pelan, bahkan belum digerakkan. Beliau kemudian berbisik kepada Siti Aisyah, wahai ya Khumairah, dari sisi panggilan saja kan seperti itu. Bolehkah untuk sholat tahajud menghina dulu aku akan melaksanakan sholat tahajud, apakah boleh? Nah, saya bayangkan padahal kepentingannya adalah untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak serta-merta hanya karena harus memprioritaskan hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian langsung bahasa Sunda dikepeskan, tapi dengan penuh sopan santun menyampaikan kepada jangan sarewa ya sambil sholat tahajud. Istriku ya Khumairah, aku minta izin aku akan ya. Nah, kemudian contoh kepada anak begitu. Ada contoh kepada anak maupun juga kepada yang lain. Tidak memang satu-satunya istri Rasulullah SAW yang perawat itu yang gadis itu harus dan memang beliau cerdas dan ini dipahami oleh istri Rasulullah yang lain yang janda lebih tua satu-satunya sampai ketika istri yang lain itu pernah kemudian ingin memprotes begitu ya, ingin memprotes kenapa gitu ya, setelah Siti Khadijah dan istri-istri yang lain itu kok Rasulullah itu memiliki kecenderungan lebih kepada Siti Aisyah tapi tidak berani. Akhirnya apa? Disampaikan kepada Siti Fatimah. Apa yang disampaikan? Disampaikan yang bahasa dengan bahasa yang halus. Istri-istri yang lain itu semacam protes, kenapa engkau memiliki kecenderungan lebih kepada
kepada Siti Aisyah. Rasulullah bilang kepada Siti Aisyah, tidakkah engkau bisa tidakkah engkau membiarkan ayahmu ini mencintai yang dicintai? Dalamnya. Lain bicarakan, tapi bahasanya seperti itu. Lihat Siti Fatimahnya gimana? Tapi ini pelajaran yang bagian dari satu ya. Kita mah belum level. Ibrahim mah karek teori lah. Tetapi kita ingin menanyakan Rasulullah bagaimana kepada anak dan juga kepada seperti tidakkah engkau membiarkan ayahmu ini mencintai anaknya dicintai? Jadi orang kata, aduh, tiis, kita bisa ngejawab dulu. Ada masuk juga sih, ini sangat luar biasa. Itu beberapa contoh barangkali yang kita bisa dari contoh Rasulullah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Aduh, dalam sekali nih. Dalam. Masih jauh saya pribadi Pak Haji. Aduh, jangan kan Pak Yunus, saya juga baru tahu Pak Yunus. Kita sama-sama. Betul, Kita Ustaz. sama-sama belajar. Untuk lebih baik lagi tentu Ya, saja. ya. Sekali lagi saya ingatkan sahabat billah bahwasannya acara ini bisa terlaksana atas kerja keras kru ya dan panitia dari dakwah virtual atau dakwah digital Masjid Asyidi. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau-beliau yang sudah sampai sejauh ini ya, sampai beberapa episode, udah episode ke-10 atau ke-11 ini ya, saya lupa lagi. Dan semoga episode-episode selanjutnya bisa terus berjalan ya. Mau ada pandemi atau tidak, ini jadikan salah satu program dari Masjid Asyidi ya Pak Ustaz. Dan semoga ini bisa menjangkau kepada halayak dan insya Allah kita sama-sama tolabul ilmi ya. Pak Haji, Rasulullah seperti itu kepada istrinya. Singkat saja, Pak Haji bagaimana kepada ibu sehari-hari? Kepada ibu atau pada istri? Kepada istri, biasa panggil ibu hanya sih. Kepada istri Pak Haji, mana? Yang jelas, yang jeleknya tidak usah disebutkan. Yang jelas memang itu betul sudah disampaikan oleh Pak Ustaz bahwasanya panutan kita ya, sebagai manusia yang paling sempurna, rasanya memang kita mungkin. Tapi paling tidak misalnya kita mencoba lah. Tadi kakinya melintang atau bola, itu nggak buka. Namun tidak terlalu kasar, barangkali lumayan barangkali kita hari ini kuis genteng pula juga. Atau barangkali dengan bahasa-bahasa yang indah tadi yang Pak kita sampaikan tadi ya, untuk beberapa ya saya kira memang walau alam itu tadi. Nah, artinya memang itu memang ya walau alam mungkin dari segi agama saya kurang begitu memahami bahwasanya yang bisa melebihi 1, 2 dan 3 itu walau alam ya, tapi secara psikologi memang ada penyebab itu. Yang memang terjadi itu ada penyebab ya. Tapi yang jelas bahwasanya nah soal ibu-ibu dah naon dari 3 dan TF Khusus gitu. Khusus saya ada pengen sementara itu tak. Enggak. Intinya Pak Haji mencoba terus Ya, menjalani yang Rasulullah ya. Insyaallah. Bagaimana cara berkeluarga yang baik, Ya, dengan cara Islam tentu saja. Sahabat billah yang dirahmati Allah, kemudian ini ya, selama berumah tangga banyak sekali Pak Ustaz percekcokan bahkan berujung perceraian gitu ya. Nah, bahkan ada juga yang tidak pernah cekcok sama sekali, ditutup-tutupi gitu ya, seakan-akan indah gitu ya keluarganya. Nah, mungkin seperti itu. Bahkan memang betul ada yang memang saling memahami gitu sampai kemudian salah satunya mungkin adalah mertua saya, punten ini bukan menyombongkan beliau almarhumah. Sampai kemudian konon katanya begitu ya, kalau misalnya sudah berjodoh, ketika meninggal pun juga tidak begitu jauh katanya ya, jaraknya. Jadi pertama ibu mertua meninggal, kemudian beberapa waktu kemudian bapak mertua, dan saya lihat kehidupan sehari-hari juga alhamdulillah dicontohin lah begitu ya.
Nah Pak Ustadz ini ke pribadi aja. Pak Ustadz juga mungkin saya ingin dengar ya, atau bahkan pemirsa juga ingin dengar, karena terus terangnya bagi saya Pak Ustadz adalah salah satu role model ya dalam keluarga di lingkungan RW 14. Bagaimana Bapak bisa berjalan seiringnya dengan ibu juga bisa menata keluarga dalam beliau berkegiatan juga sangat cukup padat, saya perhatikan gitu ya. Karena tapi alhamdulillah anak-anak Ustadz bisa tetap dalam rel yang atau koridor keislaman yang diinginkan gitu oleh banyak Haji ya. Nah bagaimana itu caranya Pak Ustadz, mungkin bisa sharing sedikit di sini atau banyak juga nggak apa-apa Pak Haji ya. Alhamdulillah. Gimana Ustadz? Yang pertama, saya kalau disebut role model masih jauh, masih jauh ya. Apalagi artinya dibandingkan dengan Rasulullah SAW kan sangat gitu ya, masih sangat jauh ya seperti itu. Dan tentu saja saya sih berdoa bahwa semoga saya dan keluarga ini menjadi lebih baik dari apa yang orang sangka. Amin. Seperti itu. Yang tahu persis kan kita sendiri. Bahwa kemudian orang melihat sekarang keluarga saya baik-baik saja, ya kemudian sebagaimana dari setengah usia tentu saja alhamdulillah, dan saya tentu berharap bahwa itu adalah merupakan doa gitu ya. Dan mudah-mudahan ini istiqomah hingga akhir nanti gitu ya. Karena kualitas seseorang itu dinilainya itu ya, status seseorang itu, makanya kita harus meneladani seseorang itu bukan di awalnya dan bukan di mana, tapi di akhir. Ya. Jadi status kita itu yang paling akhir itu adalah di akhir. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Tetapi memang bahwa upaya supaya kita husnul khotimah gitu ya, tentu adalah juga bagaimana kita lakukan ke arah sana dalam keseharian usahanya. Nah artinya bahwa memang kalau ditanya tips, ya tips yang paling utama adalah bagaimana berusaha semaksimal mungkin menyusun. Beberapanya tadi sudah disampaikan, mulai dari pertamanya, ya, yang kedua kita dan meyakini bahwa istri kita apapun keadaannya sekarang itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan tadi tujuan sebab kita sakinah itu, maka untuk mawaddah warahmah itu, kalau sakinah tadi itu istri kita itu kalau menggunakan kalimat khalam, artinya tidak ada intervensi dari siapapun bahwa istri kita itu akan merupakan pasangan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mawaddah warahmah itu kalimatnya dengan kalimat jangan. Ya. Bagaimana kita harus menjaga mawaddah dan warahmah, menjaga rasa cinta dan kasih sayang sama-sama. Ya. Nah, apakah dalam keseharian tidak pernah ada permasalahan? Rasanya setiap manusia tinggal mikir skalanya saja seperti itu. Betul ya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin saya juga share salah satunya mungkin kita untuk, karena semua hal juga sebenarnya memang ada ilmu, gitu ya. Termasuk bagaimana cara kita. Makanya saya juga mengusulkan ke depan kalau perlu kita ada semacam seminar parenting. Betul ya. Betul. Kemudian juga seminar parenting, bagaimana cara kita mendidik anak dan sebagainya, gitu ya. Itu penting. Tetapi pemahaman, keyakinan kita bahwa itu sebenarnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu tetap merupakan yang utama. Ada salah satu seminar ya atau training harmonisasi keluarga gitu ya. Di setiap itu pasangan suami istri gitu ya, pasangan suami istri. Kemudian pasangan istri itu diminta untuk menuliskan kekurangan pasangan masing-masing. Gitu ya, masing-masing menulis gitu. Ini variasi. Ada satu pasangan yang memang unik gitu ya, bahwa seorang suami itu
setelah diminta berapa menit untuk menuliskan kekurangannya, setelah itu setelah diambil ternyata kertas yang diminta untuk dituliskan kekurangan istrinya begitu. Nah, Pak ditanya oleh trainernya, Anda kenapa tidak bisa menulis apa kekurangan ini? Saya tidak punya kekurangan istri saya. Masya Allah. Begitu. Tapi sebenarnya dia ungkapkan secara bukan berarti dia tidak memiliki kekurangan. Betul. Tetapi kalau kita melihat kekurangan, pasti akan banyak kekurangannya. Gitu kan? Dan nanti yang akan dilihat adalah kekurangan saya. Saya melihat kelebihan-kelebihan. Nah, artinya saya kayak sempat itu ditanya tentang kekurangan saya. Saya berusaha meskipun saya tahu betul begitu ya. Saya bilang nggak ada kekurangan. Silakan gitu. Mudah-mudahan itu menjadi niat, itu menjadi doa, gitu kan. Dan kenyataannya, kalau kita melihat sesuatu itu karena kelebihannya, bahkan bukan hanya pasangan kita, anak kita, tetangga kita, siapapun. Kalau kita melihat kelebihannya, maka yang akan muncul adalah kelebihan-kelebihannya. Dan banyak kekurangan. Gitu ya. Meskipun dalam kenyataannya, yakin kita juga, ya kita pasang surut, pasang surut atasnya. Kalau kesadaran namanya, kalau di masalah mumet, yang sampai awal dan sebagainya, belajar biasa seperti itu. Tapi kita saja kembalikan lagi kepada Allah. Yang mungkin coba buka-buka lagi materi referensi ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi kita sama-sama lah. Jadi kalau itu role model masih jauh. Sangat-sangat ini mencerahkan sekali. Oke, sahabat Silah, tiba saatnya nih kepada pertanyaan yang akan menghasilkan giveaway dari panitia ya. Pertanyaan pertama nih, gampang saja nih, yang menyimak dan mengikuti progres pembangunan Masjid Asy-Syidik, berapakah nominal yang harus dicapai untuk selesainya pembangunan Masjid Asy-Syidik ini? Segera dijawab ya di channelnya Facebook streaming kita nih. Ya. Nah, Pak Haji mau udah tahu, udah panitia, Ustaz saya pun udah tahu gitu. Insya Allah jamaah juga sudah tahu karena sering sekali kita sampaikan ya di berbagai macam media maupun apa istilahnya chat-chat yang ada di handphone kita. Maka segera dijawab. Yang kedua mengenai materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz Rahmat. Mengapa Siti Aisyah cemburu kepada Siti Khadijah? Ya. Segera jawab juga. Itu gampang sekali kalau yang tadi menyimak. Sudah ada jawabannya di awal tadi. Dan silakan segera dijawab. Nanti panitia yang akan menentukan siapa yang paling cepat, siapa yang paling tepat. Itulah yang akan mendapatkan giveaway pada sore hari ini yang bisa. Pertama 2 buah set piring dari Tuliper dari hamba Allah. Kemudian ini 1 buah kerudung dari Sociana Indonesia. Alhamdulillah. Ini sedikit saja Pak Ustadz sebelum nanti mungkin beberapa menit ke depan kita mengakhiri sesi ngopi kali ini. Maka diminum terlebih dahulu biar cooling down dulu nih. Baik, sahabat Pilah. Berikutnya nih Pak Ustadz. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita dicintai oleh pasangan kita? Sederhana saja seperti ini. Maka pengalaman pribadi atau mungkin ada referensi dan lain sebagainya. Ya. Nanti Pak Haji juga pertanyaan yang sama. Ya, betul. Ya, jadi apa artinya? Punten sebelumnya, bagaimana kiat suami agar sangat dicintai oleh istrinya? Kemudian bagaimana menurut suami agar istri juga kita cintai gitu ya. Jadi saling dua lah, betul. Karena ini kan penontonnya ibu juga ada gitu. Mungkin sebagai bukan sentilan, maaf ya, reminder lah begitu ya, lebih pengingat. Mengapa Ustaz? Ya, makanya jadi sebetulnya pertama saya juga bukan seorang ahli ya dalam hal imunisasi keluarga.
Tapi kita semua berusaha lah semaksimal untuk kehidupan masing-masing. Nah, kalau misalnya ditanya kiat ya bagaimana agar kita mencintai yoga, tentu saja yang pertama tadi bahwa pertama niat kita mencintai istri kita. Yang kedua kita menerima, memahami dan menerima sepenuhnya bahwa istri kita itu adalah merupakan pasangan yang terbaik menurut Allah SWT. Terima. Nah, artinya berarti kita harus menerima apa adanya dari istri. Dalam berbagai hal, maka tumbuhkan wajah bainakum mawaddah. Maka kita harus senantiasa menjaga dalam seluruh waktu yang kita jalani, ya, bagaimana kita berusaha mencintai dan menyampaikan kasih sayang kepada istri kita. Ingat sekali lagi kalimat kita bahwa cinta dan kasih sayang itu adalah kata kunci. Betul. Bukan kata sifat. Artinya yang harus diperjuangkan, artinya ada pengorbanan, menahan marah, gitu ya. Kemudian juga menahan rasa kantuk boleh jadi, gitu ya. Misalnya membantu istri kita dulu waktu anak kita masih kecil, kemudian gitu ya. Kemudian juga berusaha semaksimal mungkin mencari nafkah, gitu ya. Mencari nafkah yang ditugaskan adalah mencari nafkah, berusaha seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, yang kemudian berikutnya tadi pertanyaan bagaimana agar istri kita dicintai oleh kita. Betul. Seperti itu. Satu hal sebetulnya kata Rasulullah, ya, kalau sudah menikah itu, kamu tahu nggak apa kiatnya agar engkau menjadi ahli surga? Agar menjadi ahli surga, kiatnya adalah ahli surga. Itu saja. Tetapi ketaatan bukan dalam kemaksiatan. Betul. Nah, jadi bagaimana kita berusaha mewujudkan bentuk rasa cinta kasih kita kepada istri kita dalam berbagai hal, kedudukan kita sebagai suami, sebagai istri, menjaga marah, dia saling dan kita mendidik anak kita, ya seperti itu. Saya juga, insya Allah kita semua sudah paham. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana implementasinya. Ya, betul. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya Pak Haji, maka pertanyaan yang sama singkat dan padat. Ya, terima kasih. Artinya memang kalau bahasanya supaya disayang dan menyayangi, ya, memang nanti diluruskan kepada kali salah. Belum dikatakan beriman seseorang itu seorang suami kalau belum bisa menyenangkan seorang istri. Pun juga sebaliknya, belum dikatakan beriman yaitu kalau belum bisa menyenangkan suami. Nah, artinya di sini memang kalimat menyenangkan itu luas ya, ya. Pastinya luas ya. Termasuk bagian-bagian kecil, hal-hal kecil-kecil apapun itu bisa kategori menyenangkan. Tetapi dalam hal ini kalau memang sifatnya urusan dari segi pribadian atau sebagainya, itu memang setiap orang tidak sama, pasti berbeda-beda cara. Ya. Nggak mungkin lah saya gayanya seperti ini cocok, maaf ngomong mungkin perempuan yang lain itu cocok. Nah, artinya kalimatnya tadi menyenangkan. Mungkin orang melihat seperti saya kadang-kadang dengan istri menikah itu memedikan, tapi bagi dia itu menyenangkan, hal-hal yang biasa saja gitu ya. Tapi bagi yang lain nggak belum tentu kan, artinya gitu ya. Karena poinnya itu menyenangkan. Nah, jadi kalimat menyenangkan ini pun juga sebaliknya di istri juga sama. Dia bisa menyenangkan suami. Apa sih kesenangan suami? Apa yang supaya menyenangkan? Mulai dari berangkat dari
berangkat kerja, tidur, makan dan seterusnya. Apa yang disenangi? Nah, itu artinya memang secara sebaliknya memang perempuan di sini juga karena memang setiap hari ya sedikit mempelajari lah ya, mempelajari psikologi. Intinya kembali tadi sudah kita sampaikan niat. Kalau ada niat dia pengen menyenangkan suami, insya Allah pasti bisa. Juga sebaliknya kita sebagai seorang suami, niat kita mau menyenangkan istri kan gitu. Nah insya Allah pasti ketemu, walaupun mungkin tidak sempurna sesuai dengan harapan dia bahkan mungkin tetap ya. Tapi paling tidak kita poinnya bahwa itu tadi yang saya sampaikan bisa menyenangkan dari segala bidang itu ya. Itu Pak Ustaz Yunus saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Hadirin wa hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tiba kita di akhir acara. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mau mengumumkan pemenang dari giveaway kita sore hari ini, Pak Ustadz, Pak Jukman. Itu berapa nominal yang harus didapat nih oleh panitia untuk menyelesaikan renovasi Masjid Asy-Syidik? Jawabannya adalah 96 juta. Woi. Dan yang dapat hadiah piring, satu set piring nih adalah Bapak Agung Ismail. Alhamdulillah. Selamat Agung. Hadiah bisa diambil di panitia. Nah kemudian yang pertanyaan kedua, Rasul kenapa dicemburui oleh Siti Aisyah padahal Siti Hadijah sudah almarhum? Jawabannya adalah bahwa Rasulullah suka menyebut-nyebut Siti Hadijah karena kecintaannya dan karena kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Siti Hadijah semasa hidupnya. Di antaranya adalah memberikan haknya untuk perjuangan Rasulullah di jalan Islam, di jalan Allah, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak terkira. Dan pemenangnya adalah Ibu Inggit. Alhamdulillah. Bu Inggit. Selamat Bu Inggit dapat kerudung dari Sacana Indonesia. Bu Inggit. Maka diambil di panitia untuk hadiahnya. Dan alhamdulillah terima kasih kepada yang sudah menyimak dari awal sampai akhir acara edisi kali ini. Sedikit banyaknya mohon maaf atas kekurangan yang sudah kita sampaikan. Kemudian jangan lupa ya, follow Facebook kita yaitu Masjid Asy-Syidik Official. Kemudian follow juga YouTube kita Masjid Asy-Syidik, dan mangga sering-seringlah berjamaah di Masjid Asy-Syidik karena keutamaan berjamaah sangat banyak sekali. Tentu saja salah satunya adalah memakmurkan Masjid Asy-Syidik sendiri. Dan kami tetap menantikan infak dan sedekah dari jamaah sekalian untuk keberlangsungan dan penyelesaian renovasi Masjid Asy-Syidik yang sedikit lagi nih kita bisa selesai, dan masjid ini sudah nampak sekali mulai cantik ya. Mereka ini mudah-mudahan karena Al-Fatihah cantik nanti cantik makmur. Amin. Mudah-mudahan. Nah ini nih yang bisa dilihat ya, kondisi lantai 2 nih yang sedang kita renovasi saat ini. Maka pasti membutuhkan infak dan sumbangan. Nomor rekeningnya di Bank Syariah Mandiri 2018010553 atas nama DKM Masjid Asy-Syidik gitu ya. Nanti yang bisa dilihat di sini di layar handphone Anda gitu ya. Ada nanti panitia bisa siapkan. Sedikit saya menyimpulkan atas apa yang sudah kita sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah bahwa jodoh itu di tangan Tuhan betul. Bahkan sudah diterangkan dalam Al-Quran seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Ustaz Ahmad Rahmat. Itu adalah kholaq kita gitu ya. Itu adalah pilihan dari Allah kepada kita. Jangan disia-siakan. Pertama, jangan dimarahi. Perlakukan perlakukan istri kita selayaknya kita mencintainya dan selayaknya kita sebagai kepala rumah tangga. Senangkan istri kita, senangkan keluarga kita. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah mengikuti, begitu Ustaz ya. Dan tadi tips dari Pak Haji, selalu berbuat yang terbaik untuk keluarga kita setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dalam keadaan apapun.
berusahalah, berjuanglah untuk tetap menyenangkan keluarga kita, dan semoga apa yang sudah kita bicarakan, apa yang sudah kita diskusikan dari dimulainya acara ini sampai berakhirnya acara ini menjadi manfaat bagi kita, menjadi wasilah bagi kita ya untuk berkehidupan berumah tangga yang lebih baik lagi. Dan semoga kita khususnya warga RW 14 di wilayah umumnya warga seluruh Indonesia bisa terbebas kembali dari pandemi corona ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin, dan kita bisa kembali berkehidupan secara normal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.